Oke, ada lagi. Apakah makna imsak sama dengan siam, sama dengan saum, sama dengan puasa, sehingga penempatan kata imsak tidak tepat apabila diletakkan ketika waktu sebelum subuh, yang seharusnya kata imsak diletakkan ketika waktu masuk subuh. Siam, saum. Sebetulnya puasa itu punya 3 sebutan. Puasa itu punya 3 nama, 3 istilah. 1, saum. Saum sudah dijelaskan tadi. Makna saum itu secara umum adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang sifatnya masih umum. Itu saum. Misal tadi di dalam kisah Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri tidak berbicara kepada seorang pun. Maka itu saum. Maryam tidak berbicara, menahan diri dari bicara, tapi masih makan, masih minum. Itu saum. Atau misalkan saya tidak akan makan, tapi masih minum. Berarti kita saum, menahan diri untuk tidak makan. Menahan diri untuk tidak makan, misalkan saya tidak makan nasi tapi masih makan yang lain, berarti dia menahan diri dari memakan nasi karena mungkin diabetes. Itu saum, sifatnya masih umum. Kalau siam itu menahan diri dari sesuatu yang sifatnya itu khusus, spesifik, yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu 184 ya Ustaz. Iya. Berapa itu? Wa kulu washrabu hatta yatabayyanu dan seterusnya itu 187. 187 uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu. Itu khusus. Jadi yang dimaksud siam itu adalah menahan diri dari melakukan satu perbuatan yang spesifik yang Allah sebutkan khusus. Orang yang berpuasa, yang siam, itu di siang hari dia haram melakukan hubungan suami istri. Dia haram makan, dia haram minum tanpa sebab atau uzur yang dibenarkan oleh syariat. Maka siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bukan kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siyam. Karena waktunya tertentu. Dari fajar sampai maghrib. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Waktunya ditentukan dari fajar sampai maghrib. Dan syaratnya juga syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu, maka spesifik waktunya tertentu, spesifik syaratnya juga disebut secara spesifik. Nah, yang dimaksud adalah bulan Ramadan siam itu. Kalau saum semua bisa. Menahan diri, saya tidak tidur, oh berarti saya saum, menahan diri untuk tidak tidur. Lah al-imsak itu apa? Itu nama lain dari saum maupun siam. Karena as-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Pengertiannya kan begitu, al-imsaku. Kalau puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan, al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan linnafsi wa tahyi'atan laha bitli taqwallah bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Itu dalam penjelasan tafsir Al-Manar disebutkan begitu. Menahan diri al-imsaku anil akli wasyurbi dari makan dan minum, wa khasyayanin nisa'i dan menahan diri dari untuk bercampur suami istri, untuk melakukan hubungan suami istri. Kapan?
minal fajri ilal maghribi, dari fajar sampai maghrib. Tujuannya apa? Ihtisaban lillah, betul-betul mengharapkan ridho dari Allah. Wa i'dadan lin nafsi wa tahyiatan laha, dan mempersiapkan diri untuk apa? Li taqwallah, untuk takwa kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah, dengan lebih mendekat lagi kepada Allah dan mendidik kehendak. Itu al-imsak, nama lain dari asyam dan juga as-saum. As-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Maka imsak itu nama lain dari saum, dari siam, itu puasa. Maka waktunya tentu bukan ketika menjelang azan subuh itu kemudian imsak, terus kemudian kita tidak boleh makan. Dahulu orang tua kita seperti itu, cepet dan dirampungke, dan dintekke selak imsak. Kalau ndak itu hati-hati, bisa dilongkas imsak. Nah, sehingga kita memahaminya dulu sebelum kita tahu bahwa imsak itu kalau sudah imsak gitu, berarti kita sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu memang tidak tepat. Karena imsak itu orang masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, tidak bolehnya kapan? Minal fajri, kalau sudah datang waktu fajar. Lah, imsak itu nama lain dari as-saum dan as-siyam. As-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Maka tidak tepat ketika dengar imsak terus tidak makan, tidak minum, padahal lapar. Itu tidak tepat. Saat imsak, meski di masjid di mana-mana kita mendengar imsak, sudah makan, minum, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dengar Allahu Akbar, wah, jangan lantas wah jek enek adzan liyane. Jangan begitu. Kuwi kan sing adzan masjid kene, masjid kono engko jek adzan. Nah, begitu kita mendengar dari manapun asalnya itu, kalau itu waktu setempat, maka sudah hentikan makan, hentikan minum. Kalau dulu kan kadang orang tua itu ke anak-anaknya, wis adzan rapopo, sing ra oleh mangan, nek ngombe jek oleh. Padahal sudah adzan. Rapopo, sing ra oleh ki nek wis adzan ki mangan. Nek adzane rung rampung, ki mangan wis ra oleh, tapi minum masih boleh. Lah engko nek adzane wis rampung, minum pun juga tidak boleh. Kalau dulu kan orang tua kita seperti itu. Nah, makanya al-imsak itu bukan tanda bahwa kita sudah tidak boleh makan sahur. Sekalipun dengar imsak ya boleh. Imsak itu nama lain daripada saum dan siam. Oke, ada lagi?